لا إله إلا الله 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 لا يبقى يا الله. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan agresi militer ke Palestina. Harus ada kemerdekaan bangsa Palestina, berdampingan hidup damai dalam dua negara. Banyak orang Indonesia berpikir bahwa konflik antara Israel dan Palestina yang tak kunjung selesai adalah konflik agama yang disebabkan oleh masalah-masalah agama. Ternyata pemahaman dan pemikiran itu salah besar. Tidak semua penduduk di Israel adalah orang Yahudi. Jumlah Yahudi di Israel adalah sekitar 75%, sekitar total 6 juta jiwa. Sisanya adalah berbagai suku dan bangsa, namun yang paling dominan adalah Arab, yakni sekitar 21%. Dari jumlah tersebut, orang Arab yang beragama Islam adalah sekitar 18%. Jika Anda pergi ke Israel, dari 10 orang yang Anda jumpai, kemungkinan 2 orang diantaranya adalah Muslim. Lalu apakah Yahudi di Israel lantas menganiaya Muslim yang dijumpai tersebut? Jawabannya adalah tidak. Bahkan Muslim di Israel adalah bagian penting dan dominan di antara agama-agama lain yang ada di Israel. Dalam sejarah perjuangan pendirian negara Israel, ada banyak kelompok Muslim yang membantu berjuang. Sebagian besar dari mereka bahkan turut menjadi militer yang berjuang bagi kepentingan kemerdekaan Israel. Ada 3 kelompok Muslim utama yang menjadi militer dan membantu perjuangan pendirian negara Israel. Pertama, suku Circassian yang beragama Islam Sunni. Kedua, suku Badawi yang jumlahnya sekitar 1/4-nya dari seluruh bangsa Arab yang tinggal di Israel. Yang ketiga adalah suku Druze yang menganut satu cabang dalam Islam Syiah. Latar belakang pemikiran mereka membantu Israel, selain karena mereka juga adalah warga negara Israel, adalah karena konon menurut tafsiran mereka di Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan Yahudi diberi hak untuk tinggal di wilayah itu yang mereka istilahkan sebagai tanah perjanjian. Dalam sejarah pemerintahan bangsa Israel, ada banyak tokoh Muslim yang juga berjasa dan menjabat serta berperan penting dalam pemerintahan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain: pertama, Galeb Majadili yang menjabat sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan, Budaya, dan Olahraga Israel. Kedua, Talib El-Sana, seorang politikus dan pengacara yang juga merupakan anggota badan legislasi yang menjabat paling lama di Israel, baru berhenti pada tahun 2013. Ia berasal dari suku Badawi. Selain ia, masih banyak badan legislatif Israel yang beragama Islam. 3. Ahmad Tibi,
seorang legislatif, dan juga adalah ketua salah satu partai politik di Israel. Yang keempat, Abdel Rahman Zuhabi, seorang anggota Komite Peradilan Tinggi di Israel atau setingkat Mahkamah Agung di Indonesia. Yang kelima, Husnia Jabara, wanita Muslim pertama yang menjadi anggota Badan Legislatif Israel. Yang keenam, tentu saja Rana Raslan, Miss Israel tahun 1999. Bangsa Yahudi juga tidak hanya hidup di Israel, namun tersebar di banyak belahan bumi lain, terutama di Eropa dan Amerika. Bahkan di Inggris terdapat suatu organisasi Yahudi yang bergerak dalam dukungan terhadap Palestina. Namanya adalah Jews for Justice for Palestinians. Palestina sendiri berpenduduk Muslim sekitar 75%, Yahudi 17%, atau sekitar sebaliknya dari komposisi di negara Israel. Seperti Muslim yang membantu perjuangan Israel, di Palestina juga ada banyak orang Yahudi yang membantu perjuangan rakyat Palestina. Tidak hanya Yahudi, di Palestina juga banyak masyarakat yang memiliki agama dan keyakinan lain, terutama Kristen. Banyak tokoh Palestina yang beragama Kristen, di antaranya istri Yasser Arafat, yakni Suha Tawil Arafat. Yasser Arafat adalah tokoh dan simbol perjuangan Palestina yang paling gigih dan panjang berjuang untuk mendirikan negara Palestina. Ia adalah ketua PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, dan juga ketua Fatah, organisasi di bawah PLO yang paling dominan. Selain PLO yang saat ini jauh dominan dalam memperjuangkan Palestina adalah dari kelompok saingan, yakni Hamas, yang merupakan kelompok Islam fundamentalis yang dianggap teroris oleh beberapa negara Eropa, Amerika, dan Jepang. Hamas sendiri terlibat persaingan politik, termasuk konflik peperangan dengan Fatah, dua kelompok berbasiskan Islam yang perang berebut pengaruh di Palestina. Berbeda dengan PLO yang kesannya lebih diplomatis, Hamas cenderung lebih suka untuk berbicara dengan menggunakan roket. Banyak sumber yang mengutip bahwa roket yang ditembakkan oleh Hamas ke Israel jauh lebih banyak daripada roket yang ditembakkan Israel ke jalur Gaza, di mana Hamas terkonsentrasi. Namun Israel memiliki senjata anti roket sehingga tidak banyak roket yang mampu mencapai wilayah Israel. Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya ialah bahwa Israel tidak hanya berisi bangsa Yahudi, namun juga bangsa dan suku lain. Selain Yahudi, bangsa terbesar kedua di Israel adalah Arab, dan agama terbesar adalah Islam, kalau Yudaisme tidak dianggap sebagai agama. Banyak kelompok Muslim berperan besar dalam perjuangan mendirikan negara Israel, dan banyak tokoh Muslim yang terlibat dalam struktur kepemerintahan di Israel. Tidak seluruh Palestina adalah warga Muslim. Perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan perjuangan dari berbagai suku, ras, dan agama, dan aliran ideologi politik. Konflik
antara Palestina dan Israel yang sedang berlangsung dan memanas ini adalah konflik politik dan perebutan wilayah, bukan konflik agama.